Bab 1408. Mendengar perkataan Derek, Abler bergidik tanpa sadar, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, dan wajahnya menjadi pucat. Untungnya, dia berpura-pura menangis saat ini, jadi tidak ada perubahan yang jelas di wajahnya. Dia panik untuk sementara waktu, tidak yakin apakah Woods dan Derek punya informasi, atau mencoba menangkapnya. Wah, Abler, saya benar. Melihat Abler tidak berbicara, Drake mencibir, dan matanya menjadi lebih tajam ketika dia mengamati villa di halaman. Pada saat yang sama, tangan belakangnya juga memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya. Ekspresi beberapa bawahan tiba-tiba menjadi serius, otot-otot mereka tegang, tangan mereka tergenggam erat pada senjata yang ada di pinggang mereka, dan wajah mereka waspada, siap melakukannya kapan saja. Lelucon. Abel tampak yakin, mencibir, dan berkata dengan marah kepada Woods, "Apa kau harus peduli jika aku membeli obat? Di negaramu, aku tidak punya kebebasan pribadi lagi." Saat dia berkata, dia menoleh dan menatap Derek, dengan sinis, "Adapun logika mati otak Anda, saya bahkan tidak memahaminya. Saya baru saja membeli beberapa obat China, tetapi Anda bertanya kepada saya siapa yang saya sembunyikan. Kenapa kamu menggunakan kata, Zhang? Jangan katakan bahwa tidak ada orang luar di rumahku saat ini, tapi ada, dan itu juga tamuku. Sekarang giliranmu bertanya. Jika tamu yang datang kepada Anda adalah warga negara yang taat hukum, kami benar-benar tidak memiliki hak untuk campur tangan, tetapi jika tamu yang datang kepada Anda adalah buronan yang sangat berbahaya, kami tidak hanya berhak untuk menginterogasi, tetapi kami juga memiliki hak untuk menangkap." Derek mengerutkan kening dan menatap Abler dengan mata dingin, dan berkata, "Tuan Abler, memang benar kami mengejar buronan yang sangat berbahaya akhir-akhir ini. Menurut jejak yang kami lacak, dia setelah sampai di sini, jejaknya menghilang. Kebetulan, penjahat ini adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Selama periode ini, Anda telah membeli sejumlah besar bahan obat Tiongkok. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang kami miliki, Anda kediaman adalah yang paling mencurigakan. Menurut peraturan, kami harus melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kediaman Anda. Ini juga demi keselamatan Anda dan orang lain. Maksudmu aku akan menyembunyikan tersangka?" Mata Abel membelalak, dan dia bertanya dengan suara lantang, "Kamu bilang kalau tersangka datang kepadaku, kalau tidak ada jejaknya, maka tidak ada jejaknya. Bagaimana aku tahu apa yang kamu katakan itu benar atau salah? Mungkin kamu mencoba dengan sengaja memfitnahku." Pada saat ini, dia seperti Der Spiegel, dan dia telah memikirkan segalanya. Terlihat jelas bahwa Woods dan Derek mendatanginya untuk memeriksa apakah putrinya masih hidup atas nama mencari tersangka. Bahkan untuk mengetahui apakah He Jiarong ada di sini. Saya harus mengatakan bahwa rubah tua ini, Woods, umumnya tidak waspada meskipun dia melihat Sarana sudah mati. Dia mengetahui bahwa Abel belum kembali ke China dan dia telah membeli bahan obat China di Los Angeles dan kota-kota sekitarnya. Kecurigaan. Lagi pula, saat Sarana dalam bahaya, He Jiarong membuat Sarana dibangkitkan dengan obat China, jadi dia harus lebih berhati-hati. Meski situasinya kali ini berbeda dari sebelumnya, Sarana sudah mati total dan tidak mungkin bisa bertahan lagi. Tetapi untuk berjaga-jaga, dia secara khusus membawa seseorang dari departemen khusus untuk mencari tahu apa yang terjadi. Abler, jangan senang, Derek tidak mengatakan itu. Kami yakin Anda tidak akan pernah melakukannya. Woods berkata sambil tersenyum, tapi kami khawatir Anda akan tertipu. Saat berbicara, dia berbalik tajam, menatap tajam ke mata Abler, dan berkata sambil tersenyum, "Kita semua tahu bahwa kekasihmu sangat ingin dan bersedia memberikan segalanya untuk putrimu, jadi aku khawatir kamu akan segera pergi ke rumah sakit. Percaya pada beberapa praktisi pengobatan Tiongkok yang hanya dapat menggunakan sihir dan tipu daya, berpikir bahwa mereka dapat menghidupkan kembali putri Anda, maka Anda akan tertipu." Dia tidak berpikir He Jiarong benar-benar dapat menghidupkan kembali Sarana yang sudah mati, tetapi dia berpikir bahwa dengan karakter pantang menyerah He Jiarong, dia sangat mungkin untuk berlari dan mencobanya secara pribadi. Oleh karena itu, dia dan Derek datang kali ini untuk mencari tahu apakah He Jiarong bersembunyi di sini. Jika He Jiarong benar-benar datang ke Amerika Serikat kali ini,
maka dia akan memasukkan dirinya ke dalam perangkap. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menyingkirkan bajingan yang menculik putrinya. Meski apa yang dikatakan Woods hanya spekulasi, namun faktanya miring dan lumayan, sehingga jantung Abler berdebar-debar. Abel buru-buru menenangkan pikirannya dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini kepala pelayan tua di belakangnya tiba-tiba melangkah maju, membungkuk sedikit dan tersenyum dan berkata, "Kalian berdua telah salah paham bahwa obat-obatan China ini sebenarnya dibeli oleh saya. Tuan Abler tidak ada hubungannya." Pengurus rumah tua itu menghela nafas berat dan berkata dengan sedih, "Setelah nona muda kita meninggal, Tuan Abler telah kesakitan selama beberapa hari terakhir. Dia tidak punya pikiran untuk makan dan minum, dan tidak bisa tidur. Dia tetap berada di depan tubuh wanita muda itu setiap hari dengan sedih. Mengingat masa lalu, saya masih tidak bisa keluar dari kesedihan, jadi saya sangat mengkhawatirkan tubuhnya. Tadi saya dengar orang bilang mandi dengan obat dan air minum bisa mengatur tubuh dan menyehatkan darah. Jadi saya minta seseorang membeli banyak beberapa hari yang lalu. Dengan pengobatan Tiongkok, saya memandikan Ten Abler dengan pengobatan Tiongkok setiap hari, sehingga tubuhnya hampir tidak dapat menopang dan tidak roboh." Setelah mengatakan ini, kepala pelayan tua itu tidak bisa membantu tetapi meneteskan 2 baris air mata di wajahnya, ekspresinya putus asa. Seperti kata pepatah, setiap master adalah seorang servant. Able memiliki kemampuan akting yang luar biasa, dan butler tua juga sama hebatnya. Ketika Derek dan Woods melihat pernyataan kepala pelayan tua itu masuk akal, mereka saling memandang sebentar, dan beberapa skeptis. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki informasi pasti di tangan mereka, semuanya berasal dari tebakan Woods. "Saya membujuk Tuan Abler untuk mengkremasi jenazah wanita muda itu secepat mungkin, dan kembali ke China dengan abu wanita muda itu, dan membiarkan wanita muda itu memasuki negara itu secepat mungkin. Tetapi Tuan Abler tidak mau membiarkannya pergi, jadi kami tidak dapat kembali ke rumah." Kepala pelayan tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu berkata, "Adapun buronan yang Anda sebutkan, tidak mungkin bersembunyi di tempat kami. Anda baru saja melihatnya. Untuk melindungi keselamatan Tuan Abler, saya secara khusus mengundang perisai merah yang terkenal di dunia. Datanglah ke sini, jangankan seseorang, hanya seekor lalat, bahkan tidak ingin terbang masuk." Ucapannya dengan sempurna menjelaskan mengapa Abel belum kembali ke China. Woods memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, "Karena tidak ada orang luar di rumah ini, Tuan Abler tidak perlu menghentikan kita. Tidak apa-apa membiarkan Tuan Derek masuk dan memeriksanya, untuk menghilangkan keraguan Tuan Derek sepenuhnya. Selain itu, saya juga ingin memberi penghormatan kepada tubuh Nona Sarana dan mengucapkan selamat tinggal terakhir kepadanya."